panas, Cina beri peringatan kapal perusak Amerika Serikat yang berlayar di Laut Cina Selatan. Tentara Pembebasan Rakyat Cina pada Rabu 8 September memberi peringatan kepada kapal perusak rudal berpemandu Amerika Serikat USS Benfold yang masuk tanpa izin ke wilayah yang berdekatan dengan terumbu Meiji di Laut Cina Selatan. Angkatan Laut dan Udara dari Komando Teater Selatan PLA melakukan pelacakan dan pemantauan seluruh proses kapal perusak Amerika Serikat dan memperingatkannya, kata juru bicara Komando Teater Selatan PLA Kolonel Senior Tian John Lee. Tian menegaskan langkah Amerika Serikat tersebut secara serius melanggar kedaulatan dan keamanan Cina. Itu adalah bukti kuat terbaru dari hegemoni navigasi dan militerisasi Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Semakin banyak fakta telah membuktikan Amerika Serikat adalah pembuat resiko terbesar serta penghancuran stabilitas dan perdamaian terbesar di kawasan Laut Cina Selatan, tegas Tian seperti dikutip Global Times. Tian menekankan Cina memiliki kedaulatan atas pulau-pulau dan perairan di sekitarnya. Karena itu, pasukan Komando Teater Selatan PLA akan tetap dalam siaga tinggi. Pasukan Komando Teater Selatan PLA akan dengan tegas menjalankan tugas dan misinya untuk menjaga kedaulatan dan keamanan Cina serta melindungi perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Sebelumnya, kapal induk Amerika Serikat USS Carl Vinson memasuki Laut Cina Selatan melalui Selat Bashi pada Senin 6 September. Ini adalah keenam kalinya kapal induk Amerika Serikat memasuki wilayah itu tahun ini. Menurut Inisiatif Penyelidikan Situasi Strategis Laut Cina Selatan, sebuah think tank yang berbasis di Beijing, USS Carl Vinson membawa pasukan udara terintegrasi pertama Angkatan Laut Amerika Serikat untuk ditempatkan di luar negeri dengan kekuatan jet tempur siluman F-35C dan tiltrotor CMV-22B menurut situs US Naval Institute. Amerika KLCS manuver kapal perang Cina dekat Hawaii justru picu kemungkinan Perang Dunia III. Cina telah memicu ketakutan Perang Dunia Ketiga setelah memperingatkan akan berlayar kapal perang ke perairan Amerika Serikat dekat Hawaii. Ketegangan antara Beijing dan Washington mencapai titik didih di atas Laut Cina Selatan setelah kapal-kapal Angkatan Laut Amerika Serikat berlayar ke perairan yang diperebutkan. Dilansir The Sun, Selasa 14 September 2021, Angkatan Laut Amerika Serikat mengumumkan pekan lalu bahwa Carl Vinson Carrier Strike Group telah memasuki daerah itu untuk pertama kalinya selama penyebarannya saat ini. Komandan kelompok itu, Laksamana Muda dan Martin, mengatakan dalam sebuah pernyataan, kebebasan semua negara untuk bernavigasi di perairan internasional adalah penting dan terutama vital di Laut Cina Selatan, di mana hampir sepertiga dari perdagangan maritim global transit setiap tahun. Ini memicu ketegangan lebih lanjut ketika satu kapal dalam kelompok itu, USS Benfold, melakukan latihan kebebasan operasi di dekat Kepulauan Spratly yang berada dalam jarak 12 mil dari karang yang diklaim oleh Cina. Membalas media, pemerintah Cina mengecam pengerahan kapal di daerah yang sangat diperebutkan, memperingatkan kapal perang Amerika Serikat akan berlayar menuju Amerika Serikat. Yu Shaijing, pemimpin redaksi Global Times, men-tweet, semoga ketika kapal perang Cina melewati Laut Karibia atau muncul di dekat Hawaii dan Guam, suatu hari nanti Amerika Serikat akan menjunjung standar kebebasan navigasi yang sama. Hari itu akan segera datang. Angkatan Laut Amerika Serikat menganggap komentarnya dengan mengatakan mereka telah menegakkan standar kebebasan navigasi lebih lama dari Angkatan Laut PLA yang ada. Cina mengklaim hampir semua 1,3 juta mil persegi Laut Cina Selatan sebagai wilayahnya. Sebagai tanggapan, Amerika Serikat dan sekutunya termasuk Inggris berlayar dengan kapal perang melalui laut dalam operasi kebebasan navigasi untuk menantang klaimnya. Mantan Laksamana Amerika Serikat mengatakan sekutu harus khawatir tentang tindakan agresif Cina di perairan yang disengketakan saat ini. Mantan Laksamana Amerika Serikat mengatakan sekutu harus khawatir tentang tindakan agresif Cina di perairan yang disengketakan saat ia mencap Beijing sebagai musuh terburuk mereka sendiri. Saya pikir sangat penting bagi kita untuk melakukan segala yang kita bisa untuk mencegah eskalasi dan perang terbuka dengan RRC, kata pensiunan Laksamana Harry Harris kepada ABC. Saya pikir tidak ada yang menginginkan itu, kami tidak menginginkan itu, Cina tidak menginginkannya, tidak ada yang menginginkannya sungguh. Tapi kami harus waspada terhadap perilaku agresif Cina, baik di ruang militer maupun di bidang ekonomi, ruang angkasa. RRC perilaku buruknya sendiri yang menunjukkan kepada orang lain betapa buruknya itu, jadi Anda tahu mereka adalah musuh terburuk mereka sendiri. Itu terjadi setelah Kementerian Pertahanan Jepang memperingatkan pada Minggu bahwa sebuah kapal selam yang diyakini berasal dari Cina terlihat di perairan dekat pulau-pulau selatannya.
Pada Jumat, Angkatan Laut Jepang mengidentifikasi sebuah kapal tenggelam yang berlayar di luar perairan teritorial dekat Pulau Amami, Oshima, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan. Sebuah kapal perusak Cina juga terlihat di sekitarnya. Tokyo telah mengeluhkan banyak gangguan oleh kapal-kapal Cina di perairan teritorialnya dan di dekat pulau-pulau yang disengketakan dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, Cina telah meningkatkan permainan perang invasi pulau, sementara Taiwan telah mengembangkan kapal perang pembunuh kapal induk baru. Tahun ini Beijing secara mengkhawatirkan meningkatkan latihan angkatan laut untuk menguji kemampuan mereka merebut sebuah pulau. Pada paruh pertama tahun 2021, Cina melakukan 20 latihan yang melibatkan penangkapan pulau dibandingkan dengan hanya 13 di seluruh tahun 2020. Dan sekarang administrasi maritim Cina telah mengumumkan bahwa sebuah daerah di barat semenanjung Leizhou akan ditutup untuk lalu lintas pada Kamis dan Jumat karena latihan tembakan langsung. Itu terjadi setelah Presiden Taiwan bulan ini mengawasi komisioning kapal perang baru di tengah ketegangan yang meningkat. Kapal yang dijuluki pembunuh pembawa dirancang untuk memiliki kemampuan pertahanan udara dan dapat membawa rudal anti kapal. Cina menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan telah lama mengancam akan menggunakan kekuatan untuk mengendalikannya dan juga telah berulang kali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak menawarkan dukungan apapun kepada Taipei yang dapat mengancam klaimnya. Sekarang Beijing telah memperingatkan konsekuensi militer berat terhadap Taiwan jika Washington mengizinkan pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu untuk mengubah nama kantor perwakilannya di Amerika Serikat. Pada hari Jumat, sebuah laporan Financial Times mengatakan bahwa Joe Biden sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan kantor tersebut mengubah namanya dari Kantor Perwakilan Ekonomi dan Budaya Taipei menjadi Kantor Perwakilan Taiwan. Tetapi surat kabar yang dikelola negara, Global Times, memperingatkan bahwa perubahan semacam ini akan membuat marah Cina dan menyebabkan konsekuensi militer yang berat. Potongan itu berbunyi, jika Amerika Serikat dan Pulau Taiwan mengubah nama, mereka dicurigai menyentuh garis merah undang-undang anti pemisahan Cina, dan daratan Cina harus mengambil langkah-langkah ekonomi dan militer yang parah untuk memerangi arogansi Amerika Serikat dan Pulau Taiwan. Pada saat itu, daratan harus menjatuhkan sanksi ekonomi yang berat di pulau itu, dan bahkan melakukan blokade ekonomi di pulau itu, tergantung pada keadaan.